kebanyakan kadang-kadang fakta di lapangan kita lihat setelah diminta pun kadang-kadang si penyidik pembantunya ini bilang harus izin komandan dulu. Nah, padahal di dalam KUHP ini tidak diperlukan izin komandan. Silakan dilihat pasal 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan selama ini. Bagi kita di dalam channel kesayangan Anda, channel Busri jadi 27, channel yang edukatif, informatif dan inspiratif. Kali ini saya masih akan membahas hak-hak tersangka di dalam KUHP tentunya sebagai hukum pidana formil. Sebelum kita melanjutkan pembahasan itu, terlebih dahulu salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Sobat-sobat sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang hak-hak tersangka ini di dalam 3 episode video atau 3 kali upload video atau 3 bagian. Nah, pada setiap bagian saya penggal menjadi 5 informasi. Artinya ada 5 hak tersangka pada bagian pertama, 5 pada bagian kedua, dan 5 pada bagian ketiga. Nah, pada bagian keempat video ini, saya juga akan menyampaikan 5 hak-hak tersangka yang ada, yang diatur dan dijamin di dalam KUHP itu, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, apakah kelima-limanya implementasinya di lapangan atau di saat pemeriksaan itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur di dalam KUHP itu sendiri, itu Allahu a'lam bishawab, itu tergantung kepada situasi dan kondisi di mana yang melaksanakan KUHP itu pada tatanan pemeriksaan di tahap pertama itu adalah penyidik. Nah, apakah penyidiknya melaksanakan hak-hak atau memberikan hak-hak tersangka itu sepenuhnya sebagaimana yang diatur di dalam KUHP, itu tergantung kepada pengalaman sobat-sobat sekalian di dalam beracara atau di dalam melakukan proses pendampingan terhadap klien-kliennya, atau pengalaman langsung, jadi agak terbalik ya ini, atau terjadi pengalaman langsung ketika sobat-sobat sekalian dalam mengikuti pemeriksaan sebagai tersangka ya. Mungkin sobat-sobat sekalian bisa mengetahui apakah hak-hak tersangka ini diberikan atau dilaksanakan sepenuhnya oleh si penyidik yang bersangkutan. Nah, saya sudah membuat catatan-catatan tentang hak-hak tersangka yang ada dan diakui di dalam KUHP, dan ini mesti dilaksanakan. Kembali kepada tagar kita 10 menit melek hukum, tidak perlu lama-lama. Nah, yang pertama, hak-hak tersangka di dalam KUHP itu adalah tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi. Nah, ganti rugi ini dalam hal apa? Misalnya terjadi orang salah tangkap atau salah tahan. Ya, salah tangkap sudah pasti salah tahan. Kalau sudah salah tahan pasti salah tangkap, tapi salah tangkap belum tentu salah tahan. Nah, terhadap kekeliruan ini KUHP menjamin orang tersebut untuk bisa melakukan tuntutan ganti rugi, menuntut ganti rugi penyidik yang bersangkutan. Artinya ketika penyidik ini salah tangkap, lanjutkan dengan penahanan, artinya sobat-sobat sekalian bisa berdasarkan pasal 68 junto pasal 95 ayat 1 KUHP, sobat-sobat sekalian bisa menuntut ganti rugi kepada institusi yang bersangkutan, dan kalau perlu di dalam gugatan ganti ruginya ikutkan secara tanggung renteng pribadi yang bersangkutan. Kenapa?
supaya ada suatu pembelajaran yang baik kepada si penyidik agar tidak gegabah di dalam melaksanakan tugasnya. Nah, yang kedua, tersangka berhak memperoleh turunan berita acara pemeriksaan atau BAP. Nah, setiap tersangka yang diperiksa atau diambil keterangannya oleh pihak kepolisian setelah selesai pemeriksaan, maka yang bersangkutan menandatangani berita acara pemeriksaan. Nah, berita acara pemeriksaan yang ditandatangani tersebut, tersangka berhak untuk mendapatkan salinannya dari penyidik atau dari pihak yang berwenang yang melakukan itu. Dan seharusnya pun tanpa diminta pun tersangka tetap diberikan, tetapi kebanyakan kadang-kadang fakta di lapangan kita lihat setelah diminta pun kadang-kadang si penyidik pembantunya ini bilang harus izin komandan dulu. Nah, padahal di dalam KUHP ini tidak diperlukan izin komandan. Ya, silakan dilihat pasal 72. Yang ketiga, hak tersangka adalah berhak mengajukan tuntutan atau gugatan pra-peradilan kepada pengadilan negeri di mana wilayah hukum tempat tersangka ini diproses. Apakah misalnya kalau dia diproses itu di pengadilan negeri, di kepolisian daerah Polresta Pekanbaru yang notabene-nya ada di bawah wilayah hukum pengadilan negeri Pekanbaru, maka tersangka ini berhak mengajukan gugatan pra-peradilannya ke pengadilan negeri Pekanbaru. Terkait apa gugatan pra-peradilan ini diajukan? Yang jelas haknya adalah hak tersangka terkait penyidikan atau penghentian penuntutan, penangkapan, penahanan yang tidak sah, dan termasuk yang terakhir yang diuji oleh Jenderal Budi Gunawan, ya. Jenderal Budi Gunawan memperadilankan tentang hak penetapan hak tersangka atau penetapan status tersangka yang bersangkutan. Nah, ketika itu diperadilankan, akhirnya terjadi suatu terobosan hukum bahwa penetapan tersangka bisa diajukan atau menjadi objek pra-peradilan. Nah, ini diatur di dalam pasal 77 dan 78 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, penghentian penyidikan itu juga menjadi lapangannya pra-peradilan, ya. Nah, selanjutnya ada tentang hak tersangka, yaitu memperoleh pemberitahuan dari penyidik untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 56. Sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik karena disangka telah melakukan suatu tindak pidana dalam pasal 114 KUHP. Nah, maksud dari pasal 56 ini adalah hak tersangka ini adalah untuk mendapatkan bantuan hukum. Seandainya sobat-sobat sekalian, atau seandainya kita mengetahui ada pihak yang sedang menjalani proses hukum atau pemeriksaan di pengadilan, tetap di kepolisian maksudnya, di penyidik, ini ada tingkat penyidik, ya. Nah, ketika yang bersangkutan ini tidak sanggup untuk menyediakan atau membayar seorang penasihat hukum untuk mendampingi yang bersangkutan, maka dalam KUHP dia diberikan hak, ya, untuk didampingi atau untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, bantuan hukum secara cuma-cuma inilah yang bisa diberikan atau yang bisa dimintakan oleh si tersangka melalui penyidik. Nanti penyidik yang akan menghubungi pihak-pihak yang mempunyai kompetensi untuk itu, yang pihak-pihak yang mungkin saja sudah pernah berhubungan di dalam hal pekerjaan dengan penyidik, untuk bisa memberikan bantuan hukum kepada si tersangka yang sedang dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur di dalam pasal 114 KUHP. Jadi tentang bantuan hukumnya ada di pasal 56 KUHP.
Yang terakhir atau yang kelima adalah tersangka berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan untuk didengar keterangannya yang dituangkan di dalam berita acara pengadilan. Berita acara pemeriksaan maksudnya. Nah, di dalam pasal 116 KUHP ayat 3 ini diatur tentang bahwa si tersangka itu boleh mengajukan atau boleh memintakan untuk didengarkan keterangan dari saksi yang meringankan terhadap peristiwa yang sedang disangkakan kepadanya. Nah, terhadap peristiwa ini atau terhadap keadaan ini, si saksi yang meringankan tersebut diambil dan didengar keterangannya oleh pihak penyidik dan selanjutnya dibuatkan di dalam bentuk berita acara. Nah, tetapi berita acara saksi ini tidak bisa diminta oleh tersangka. Tersangka hanya berhak untuk mengajukan atau memintakan kesempatan agar dia diberi kesempatan untuk mengajukan sanksi yang meringankan terhadap peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Nah, itulah 5 hal atau 5 macam hak-hak tersangka pada bagian keempat atau episode keempat video tentang seri hukum pidana ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan terlebih lagi silahkan sobat-sobat sekalian cari referensi yang sebanyak-banyaknya agar tidak atau agar untuk menambah ilmu pengetahuannya, karena apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar pembahasan yang ringan saja. 10 menit boleh utuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.